Reminder yang tidak hadir Pak Julian kemarin itu bisa di copy ya tak ya? Sama dengan Fitri. Ya betul, itu ada di hard disk sudah di apa? Edit poin-poinnya. Walaupun mungkin sekitar saya bisa duga ya sekitar paling 80% ya dari 10 konten. Itu 100% kan ada canda tawanya, gelak tawanya, senda bulananya. So, jadi kita putus itu. Pak, sorry Ya. Pak Indra. Nanti jangan lupa sih Pak. Iya Bu, saya tuh kadang-kadang deso banget sih soalnya, jadi kalau kayak gini bingung saya mencetnya yang mana terserah pencet. Ya, nanti minta tolong Oh, iya. ya, Mas Wawan. Jadi kayak gimana Bu? Setelah saya selesai, print dulu. Iya. Oh iya. Nanti tak print. Tempo hari saya Katy Perry Pak yang print. Nah makanya waktu itu saya pencet yang keluar perempuan Brook gitu. Oke. Sudah ya, kita mulai. Ini saya hapus dulu. Tuh. Jangan Pak, hapusannya taruh sini Pak. Reminder sesi 1 supaya nyambung. Sesi 1 hanya reminder. Kita membahas yang paling penting terminologi. Ini adalah beberapa terminologi yang penting untuk menjadi roadmap kita ke depan. Nomor 1 itu adalah PS dan PBS. Pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Saya nggak akan mengulang lagi karena saya rasa itu terminologinya sudah ada di slide yang Bapak dan Ibu miliki seperti itu ya. Ibu kelihatan apa perlu saya kisah? Saya yang nggak Nah, ini berapa? Aku di sini saja ya. Enggak, ini kayak miring. Aku udah miring nih. Oh, iya, miring lagi. Oh, iya. Sini Pak, geser Jangan aja. telepon mas saya Bu. Ada sensasi yang gimana gitu. Nggak kira sensasi speed. Nggak kira situ. Wes, wes. Jupe, kamu pasti mau mengalami Pak Yo. PS dan PBS. Dia bukan yang ngeliatin materi. Ini adalah 20% dan 80%. Prosentase tidak terlalu penting, tapi yang paling penting adalah menyatakan bahwa ini jauh lebih besar. Nggak pakai, nggak ada masalah, bukan berarti sakit, tapi nggak pakai berarti kita baru saja kehilangan potensi yang luar biasa daripada pikiran kita. Kemarin kan sudah kita bahas apa itu kreativitas. Ibu nggak akan mungkin, bapak nggak akan mungkin bisa kreatif mengandalkan ini. Kenapa? Masih ingat kenapa kemarin? Karena ini adalah sangat spesifik. Sementara kalau ini itu sangat meluas, ambigu. Jadi akibatnya kita bisa kadang-kadang dapat solusi tentang suatu problem datang dari luar bidang tersebut. So itu yang nanti akan menjadi basis daripada kreativitas. Yang selanjutnya kita juga belajar tentang ini yang paling penting juga adalah representasi mental. Masih ingat nggak? Representasi mental, masih ingat kan Pak? Representasi mental gini nih, Bu. Ini ada pulpen. Oh, Iya, namanya R1. Apa Ya, satu? betul. Ya. Nah, Ibu kan bisa paham tuh. Iya. Nah, ini adalah katakan Ibu pakai apa tadi nama? R1. Iya. IR, oke, boleh ya. Internal. External reality, internal reality. This is what happened in classroom. Lihat itu ya. External reality dengan internal reality tidak akan pernah sama. Yang mana dari segi kualitas dan kuantitas ini akan selalu lebih besar dibandingkan ini. Ini yang terjadi pada saat orang belajar di kampus atau di sekolah misalnya. Ini ada guru, ini ada murid. Si guru punya konsep sebelum dia ngomong kan pasti dia punya konsep, betul kan? Dia punya konsep dulu di dalam pikirannya. Katakan misalnya ini adalah realitas 1, ya. Turun ke mulut nih, ini udah jadi realitas 2, percaya nggak? Tadi saya ngomong apa ya? Kan suka gitu kan orang ya. Ada kans bahwa R1 pasti beda dengan R2, ada beberapa hal yang nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata, alhasil ketika dilemparkan, ini udah beda. Masuk ke telinganya dia nih, dia tangkap R3. Tadi saya dengarnya adalah emosi atau esmosi atau apa seperti itu, ya, naik ke R4. Jadi artinya adalah
besar sekali dalam organisasi, apalagi kalau seumpamanya lingkungannya misalnya phishing atau apa seperti itu, besar sekali yang miss seperti ini nih. R1 akan jauh sekali dengan R4. Inilah pokok pembahasan kita, bagaimana meminimize konflik, bagaimana meminimize miscommunication, yaitu pada hari besok, Kamis dan Jumat untuk Dignas. Bagaimana sih caranya, orang udah dijelasin segala macam koordinasi dan lain, tapi kok selalu ngawur gitu ya. So polanya seperti apa? Ini yang terjadi, pemahaman ini akan jauh lebih bagus kalau Bapak dan Ibu mengerti ini. Representasi mental itu adalah akar muakar daripada memori. Tapi memori itu ada dua. Memori terkait dengan pekerjaan atau belajar, memori terkait dengan emosi. Kalau ini larinya ke fobia, trauma, betul ya? Pernah dibohongin sama perempuan sekali, pernah dibohongin sama perempuan 2 kali, pernah dibohongin perempuan 3 kali, setelahnya semua perempuan pembohong, betul lah. Oke ya, so, ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Jadi kita akan membahas ke sini. Tapi tidak tertutup kemungkinan juga nanti Bapak dan Ibu kita bisa diskusi untuk yang sini. Karena tujuannya lebih ke arah pekerjaan, so. Oke, sudah Pak Bu ya? Itu sudah. Oh, sorry. Mau nggak Pak? Bu, Lili, apa lagi yang kurang daripada penjelasan yang kemarin? Seperti dulu ya, ini udah jalan. Ini nggak mau, aku juga nggak bisa ya. Wah, itu harus yang tahu. Apa lagi? Rio. Itu dengan Biru. Awas meledak. Udah, ini harus dihapus dulu. Kita bayangkan. Ya, bisa diambil. Begini kan siapa yang kirim? Nah, sekarang baru bisa hapus. Ya, boleh. Biasa. Enggak maksudnya kan pada Mohon catatan, berarti saya membutuhkan waktu 2 menit untuk menghapus papan tulis. Enggak apa-apa, enggak sampai 2 menit, Pak. Oke. Dan yang selanjutnya sekarang, Bu, apa lagi Bu yang kurang kemarin? Ada IM. Ya sudah. Mengenai smart. Smart goal, thank you. Wow, mantap. Ada contekan. Smart goal dibagi jadi 2, yaitu adalah untuk tinjauan personal dan profesional. Sudah menentukan tujuan yang mau dicapai? Oh, yang kemarin diisi ya, Pak? Ya, sudah. Formnya sudah dan lain-lain. Nah, dengan demikian nanti kita akan bahas. Udah sedikit. Namanya doang, Pak. Ya. Mungkin suka ini ya, masih bingung gitu atau gimana? Apa yang terjadi? Baru dikasih terus begitu. Sibuk. Oke, so smart ini personal dan tinjauan profesional terkait dengan kerja. Tapi untuk kajian yang sekarang itu adalah sebelumnya ini nomor 3. Nomor 4 apa Bu ya? Apa lagi? Aku thank you. Aku. Ambisius. Ini nomor 3, bukan ambisius. Ambisi. Kenyataan usaha manusia. Tadi nomor 1, nomor 2 ya, PBS. Nomor 1, nomor 2 adalah representasi mental. Representasi mental itu adalah dasar dari, saya nggak bosan-bosannya mengatakan berulang kali supaya Bapak dan Ibu paham. Tolong ingat kata ini, representasi mental. Representasi mental ini adalah akar daripada yang disebut pemahaman. Karena kita paham, karena kita memiliki pola atau memiliki peta daripada spidol. Lalu ini adalah kalau paham maka pasti mudah untuk diingat. Ini adalah dasar dari ingatan. Sesuatu yang diingat bisa, yang mengandung emosional bisa menjadi suatu yang fobia. So inilah akarnya daripada RM, fobia atau trauma. Ya. RM itu adalah pemahaman. Karena dia paham maka pasti sudah bisa diingat. Kalau dia bisa diingat, kalau dia memiliki konten emosional maka dia memiliki fobia. Bisa
terkait dengan fobia atau trauma. Hampir semua daripada psikosis atau gangguan-gangguan yang terkait dengan psikologi, mental, psikis seseorang itu terkait dengan yang namanya memori pasti. Bagaimana dia mengkonsep dunia dalam diri. Ini nomor 2. Aku jelas, dan nomor 5 apa lagi? Bukan ambisius Bu ya, bukan ambisius, ambisi. Kenyataan. Ya, soalnya A-nya itu ambisi, tapi bukan ambisius. Sebenarnya sih tujuan lebih tepat. Cuman kalau tujuan nanti jadinya TKU, ntar kepleset lagi TPU, jauh bener kan? Oke, sudah Bu ya. So, apa yang harus diingat untuk modal daripada yang sekarang, modal pembahasan sekarang itu harus paham nomor 1, nomor 2, dan nomor 4. Kenapa? Nomor 3, iya dan enggak. Antara iya dan enggak, maksudnya nggak terlalu dekat sekali hubungannya dengan sesi kita sekarang. Sesi kita sekarang dekatnya dengan ini. Nomor 4. Kenapa saya bilang nomor 4? Karena di dalam nomor 4 di K-nya ini ada yang disebut belief. Saya menjelaskan kepada seseorang yang usianya itu adalah 60 tahun terkait dengan bagaimana caranya meningkatkan daya ingatnya, dan seseorang yang usianya 50 tahun bagaimana caranya meningkatkan daya ingatnya. Ini dua-dua selisihnya ya cuma 10 tahun. Yang ini sudah bilang, Pak, apapun yang terjadi, udah pasti ingatan saya, yang namanya orang udah tua, masih mudah lupa, secanggih apapun metodenya. Tapi yang ini, dia yakin bahwa dia bisa, kalau metodenya memang pas, maka dia bisa meningkatkan daya ingatnya. Apa yang terjadi? Keluarannya, materi yang dia diberikan sama, waktu memberikannya sama, tempatnya sama, ternyata yang bisa itu adalah ini justru. Keyakinan Bapak dan Ibu terkait dengan performa Bapak dan Ibu akan menentukan hasil akhir daripada apa yang akan didapatkan. Saya akan memberikannya sama, kuantitasnya sama, tapi nanti hasilnya saya yakin pasti akan berbeda. Ini dari saya. Dan sekarang kita akan memulai. Nggak boleh. Dulu saya. Belum penuh Kak. Ya makanya belum penuh kan saya. Ya, Video mau yang dari mana Bapak? ini dia. Saya hapus aja ini karena nggak ada penting nih. Ini nggak penting. Ya, ini nggak penting. Ya, saya hapus saja. Terus sekarang kita masuk ke memori dulu. Memori. Pembahasan memori itu akan dibagi supaya Bapak dan Ibu bisa mengikuti track recordnya. Nomor 1, nah ini dia nih, supaya bisa menjelaskan kepada anak-anak nanti. Ya, nomor 1 itu adalah prinsipnya. Harus tahu prinsipnya dulu, cara kerja ingatan manusia itu seperti apa. Nomor 2 itu adalah harus bisa terkait dengan yang disebut sebagai memori dasar. Nomor 3 itu adalah memori lanjutan. Nomor 4 itu adalah aplikasi. Waduh, saya suka sekali ketinggalan kacamata. Saya suka lupa kacamata ada di mana. Misal, saya suka sekali lupa naruh pulpen di mana. Misal, saya suka lupa naruh suami di mana. Misal. Nah, berbagai hal tersebut bisa kita hilangkan. Ya, jadi dengan bisa. Naruh suami di mana? Katanya itu cuma dilupa-lupain. Oh, oke. 4 ini yang kita akan bahas. Prinsip dulu sekarang masuk. Hanging there. Nomor 1. Memori manusia sama seperti skill yang lain-lain hanya bisa dikembangkan kalau tahu tujuan. Tahu tujuannya. Bapak dan Ibu hanya bisa meningkatkan daya ingat kalau tahu tujuannya, tahu manfaatnya. Kenapa? Ini adalah andragogi, artinya pembelajaran dewasa. Jadi Bapak dan Ibu harus tahu dulu manfaatnya buat gua apaan nih. Kalau nggak ada manfaatnya, otak itu akan berhenti bekerja. So, sekarang saya akan kasih 1 menit untuk menulis. Kira-kira kalau ingatan saya bisa berkembang minimal 5 kali lipat, apa yang berubah dari saya? Silakan. Kira-kira apa manfaatnya? Mungkin berarti kalau saya bisa ingatan saya meningkat dalam 5 kali lipat, maka semua cicilan, semua kreditan bisa ingat semuanya. Misal. Atau semua misal.
Itu sengaja ya. Atau misalnya, kalau saya bisa mengingat dengan lebih cepat, maka saya dengan lebih banyak, maka saya akan yakin sekali banyak sekali pekerjaan yang bisa selesai tepat waktu atau hasil yang lebih baik. Untuk tujuan itu silakan definisikan 3 saja yang harus diisi. 1 menit dari sekarang, silakan. 3 aja. Ingat, 1 bukan pilihan, 2 bukan pilihan, 3 baru pilihan. Mantap.